Pemerintah Kabupaten Tanggamus menggelar kick-off vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Kota Agung Pusat pada Rabu 3 Februari 2021. Dalam kick-off vaksin pertama dilakukan ke sejumlah pejabat di Pemkab Tanggamus. Berikut 10 orang pejabat yang divaksinasi Sinovac adalah Wakil Bupati Tanggamus A.M. Syafi'i, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Tanggamus Heri Agustiawan, Dandim 0424 Tanggamus Letkol Infanteri Arman Arisalo, Kapolres Tanggamus AKBP Oni Prasetya, Kejari Tanggamus David P. Duarsa, Ketua TPPK Haja Sri Nilawati, Ketua Dharma Wanita Persatuan Tanggamus Nuraini Hamid Lubis, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Tanggamus Hajuli, Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Ismail, dan Ketua Forum Komunikasi Bhinneka Tunggal Ika Rosihan Anwar. Bupati Tanggamus Haja Dewi Handayani mengatakan pelaksanaan vaksin COVID merupakan bentuk ikhtiar untuk melindungi dari paparan COVID-19 yang telah berdampak luar biasa di segala sektor. Bupati juga menegaskan bahwa vaksin aman dan halal. Oleh karenanya, Bupati meminta masyarakat tidak ragu dan tidak takut divaksin. Sebelumnya pada 14 Januari di Bandar Lampung lalu, saya orang pertama yang divaksin dan hari ini berlangsung di Tanggamus. Semoga kegiatan ini berjalan sukses dan lancar. Dalam kick-off vaksin ini, ada sejumlah tokoh yang divaksin. Tujuannya agar para tokoh menjadi influencer untuk mempengaruhi masyarakat bahwa vaksin ini aman dan halal. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam sehat, tabik pun. Yang saya hormati Wakil Bupati Kabupaten Tanggamus, jajaran Forkopimda Kabupaten Tanggamus, yang hadir lengkap, Ketua DPRD, kemudian Bapak Kapolres, dan Dandim 0424, Bapak Azari, dan juga saya hormati Bapak Sekda Kabupaten Tanggamus, Ketua Penggerak PKK Kabupaten Tanggamus, Ketua Dharma Wanita Kabupaten Tanggamus, asisten, kemudian juga para pejabat, para OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus. Dan juga yang sangat amat saya hormati, ini hadir juga dari Majelis Ulama Indonesia, kemudian Ketua FKDPI, Ketua FKUB, kemudian juga rekan-rekan pers dari seluruh kecamatan. Ini alhamdulillah pelaksanaan kick-off di Kabupaten Tanggamus ini juga dilaksanakan secara virtual, sehingga kegiatan kita pada hari ini juga dapat dilihat dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus ini, para camat, kemudian juga uspika, para tokoh, dan juga tidak lupa dari jajaran kesehatan dan seluruh warga masyarakat yang berkesempatan untuk dapat melihat kegiatan ini yang semuanya tidak akan saya sebutkan satu persatu, yang tidak mengurangi rasa hormat dan rasa bangga saya pada Bapak Ibu semuanya. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanggamus Taufik Hidayat menjelaskan, sebelum 10 tokoh ini divaksin, terlebih dahulu dilakukan pengecekan suhu tubuh dan tensi darah, serta kondisi kesehatan apakah ada alergi atau tekanan darah tinggi, sehingga yang bersangkutan benar-benar bisa dilakukan vaksinasi. Setelah di-screening, lalu dilakukan penyuntikan vaksin Sinovac, lalu kemudian diobservasi selama 30 menit untuk mengetahui reaksi setelah divaksinasi. Menurutnya, satu orang diberikan 2 kali penyuntikan vaksin COVID atau vaksin Sinovac, artinya setiap satu orang mendapat 2 dosis jarak antara penyuntikan pertama dan kedua selama 14 hari, kemudian setelah mendapat vaksin akan diberikan sertifikat vaksinasi COVID-19. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kondisi COVID-19 yang ada di Kabupaten Tanggamus, juga terkait dengan kegiatan vaksinasi yang akan dilakukan dan bahkan sekarang sudah dilakukan di beberapa tempat. Kasus COVID terkonfirmasi per tanggal 2 Februari kemarin di Kabupaten Tanggamus kita sudah mencapai angka yang cukup tinggi, yaitu 507. Dari 507 itu yang sembuh dan selesai isolasi ada 460 orang. Jadi memang tingkat kesembuhan kita juga berjalan baik, artinya bahwa pelayanan kesehatan di satu sisi juga sangat memadai.
dan yang meninggal itu ada 25. Kasus COVID-19 di Kabupaten Tanggamus mulai dari Maret 2020 sampai dengan sekarang itu sudah tersebar di 19 kecamatan dari 20 kecamatan yang ada. Kecamatan yang sampai sekarang mudah-mudahan tidak akan melaporkan yaitu ada Kecamatan Klumbayan Barat. Terima kasih kepada Pak Camat Klumbayan Barat. Mudah-mudahan nanti bisa disupport lagi prokesnya di Klumbayan Barat agar tidak ada transmisi penularan di sana. Kemudian kami sampaikan juga yang terkait dengan kegiatan kick-off vaksinasi pada hari ini. Sesuai dengan kebijakan dari pemerintah bahwa di tahun 2021 ini akan dilakukan vaksinasi secara bertahap. Karena memang ketersediaan stok vaksin secara nasional tidak bisa dan belum sanggup diadakan secara serentak dan bersama. Di samping itu juga sasarannya cukup banyak sehingga dilakukan secara bertahap. Saya akan sampaikan beberapa tahapan yang akan dilakukan dalam vaksinasi ini, dan kebetulan Kabupaten Tanggamus termasuk kabupaten yang masuk dalam tahap 1 termin kedua, sehingga pelaksanaannya dimulai di bulan Februari 2021. Yang divaksinasi di bulan Februari 2021 yang pertama adalah 10 tokoh pejabat publik esensial yang sudah ditentukan jumlahnya dari Kementerian Kesehatan. Kemudian di samping 10 tokoh itu adalah tenaga kesehatan. Kami laporkan juga Ibu Bupati bahwa vaksinasi terhadap tenaga kesehatan sudah mulai dilaksanakan mulai hari Senin kemarin, dan pelaporannya pun juga secara online karena kebetulan jajaran tenaga kesehatan itu aplikasinya menggunakan aplikasi tersendiri SIDMK yang sudah siap lebih awal, sehingga memang pelaksananya dipersiapkan untuk yang pertama. Kenapa tenaga kesehatan divaksinasi tahap pertama? Karena garda terdepan dari kawan-kawan kesehatan yang berhadapan langsung dengan kelompok-kelompok risiko yang mempunyai potensi penularan yang sangat tinggi. Kemudian masih di tahap pertama ini adalah dari bulan Januari sampai dengan April 2021. Tahap berikutnya nanti, karena instruksi dari pusat maupun provinsi bahwa vaksinasi terhadap tenaga kesehatan harus selesai selama 2 dosis, ya, selama 2 dosis di Februari ini harus selesai. Kemudian di satu sisi nanti di bulan Februari kami akan berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Capil untuk pendataan sasaran vaksinasi berikutnya, yaitu adalah TNI, Polri, kemudian aparat hukum, kemudian pejabat publik. Kami akan data bekerjasama dengan Dukcapil, kemudian kami akan sampaikan aplikasi ini ke pusat agar nanti pengiriman vaksinnya itu sesuai dengan sasaran yang sudah didata. Karena memang kebijakannya bahwa data itu di-input terlebih dulu di dalam aplikasi, baru vaksinnya dikirimkan sesuai dengan jumlah sasaran yang sudah ada di dalam input vaksinasi itu. Kemudian ini tahap yang akan kita lakukan sampai dengan bulan April 2021. Kemudian tahap berikutnya, tahap ketiga dan tahap keempat, mulai di bulan April 2021 sampai dengan Maret 2022. Jadi ini dengan sasaran penduduk yang lebih luas, yang menyangkut kelompok-kelompok rentan dan kelompok-kelompok pelaku ekonomi. Jadi nanti secara bertahap juga kita akan melakukan pendataan serupa dengan aplikasi, kemudian dikirimkan vaksinnya sesuai dengan kemampuan dari pemerintah pusat, kemudian kita lakukan vaksinasi sesuai dengan petunjuk teknis yang sudah ada. Sementara Wakil Bupati Haji A.M. Syafi'i usai pelaksanaan vaksinasi mengucapkan rasa syukur atas kesempatan dirinya menerima vaksin perdana di Kabupaten Tanggamus bersama para pejabat dan tokoh lainnya pada acara kick-off vaksinasi COVID-19. Menurut Wakub, saat setelah divaksin dirinya tidak merasakan gejala apapun. Wakub menghimbau masyarakat tidak takut divaksin. Vaksin juga akan diberikan kepada masyarakat umum. Yakin dan percayalah bahwa vaksinasi ini merupakan upaya dari negara untuk melindungi warganya.
Saya secara pribadi bersyukur memperoleh kesempatan bersama ikut program vaksinasi berbarengan dengan kick off untuk vaksinasi di Kabupaten Tanggamus. Ada masyarakat, pada saatnya nanti kita berharap kepada pemerintah pusat dalam waktu yang tidak terlalu lama, bukan hanya tenaga kesehatan, tetapi pada saatnya juga pelaku usaha dan masyarakat umum insya Allah juga akan memperoleh vaksinasi. Jangan takut, yakinlah pemerintah bekerja berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Ketua DPRD Tanggamus Heri Agustiawan mengaku tidak merasakan gejala apapun usai disuntik vaksin, seperti pusing, mual, dan pegal. Hal itu setelah diobservasi selama 30 menit, kemudian hal itu saat ditanya oleh awak media. Disuntik rasanya sama lah seperti kita disuntik cacar atau vaksin yang lain, dan setelah itu diobservasi 30 menit kita tidak ada dampak apapun juga, pegel-pegel nggak ada, nyeri nggak ada, mual nggak ada, pusing juga nggak ada. Alhamdulillah aman, jadi kita pastikan kepada masyarakat semua. Dan tim 0424 Tanggamus Letkol Infanteri Arman Arisalu mengimbau agar masyarakat untuk tidak takut divaksin karena vaksin aman dan halal. Alhamdulillah, tidak ada gejala apapun seperti sakit kepala, pegal, dan lain-lain yang kita dengar selama ini ternyata bohong. Tidak usah takut dengan vaksin. Apa-apa yang didengar bahwa ada gejala pusing, gejala sakit kepala, gejala pegal-pegal apa segala macam, alhamdulillah selama saya melaksanakan observasi 30 menit tidak ada gejala itu. Ini semua secara secara sistematis nanti akan dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi tidak usah takut ya, karena vaksin juga sudah aman dan halal. Oke. Dari Tanggamus Lampung, Ricky Resnov, Saburai TV melaporkan.